Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, kali ini kita akan membahas ayat 112 sampai dengan 115 dari surat Al-Maidah. Adapun terjemahan dari ayat 112 surat Al-Maidah adalah sebagai berikut. Artinya, ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa yang setia berkata, "Wahai Isa putra Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?" Isa menjawab, "Bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman." Selanjutnya ayat 113 surat Al-Maidah, terjemahannya adalah sebagai berikut. Artinya, mereka berkata, "Kami ingin memakan hidangan itu agar tentram hati kami dan agar kami yakin bahwa Engkau telah berkata benar kepada kami. Dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan." Selanjutnya adalah ayat 114 surat Al-Maidah. Artinya, Isa putra Maryam berdoa, "Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit, yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami maupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rizki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rizki." Selanjutnya ayat 115, terjemahannya adalah sebagai berikut. Allah berfirman, "Sungguh aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu, tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah turun hidangan tersebut, maka sungguh aku akan mengazabnya dengan azab yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia di seluruh alam." Demikian terjemahan dari surat Al-Maidah ayat 112 sampai dengan 115. Terkait dengan ayat-ayat yang telah dibacakan tadi, ini adalah kisah Al-Maidah atau hidangan. Dan kepadanya lah surat ini dinisbatkan. Maka dikatakan surat Al-Maidah ini termasuk karunia Allah terhadap hamba dan Rasulnya, yaitu Isa alaihi salam. Tatkala dia, Allah memperkenankan doanya dengan menurunkan hidangan. Allah Ta'ala menurunkannya yang merupakan ayat dan dalil yang kuat. Sebagian ulama telah menyebutkan bahwa kisah Al-Maidah tidak disebutkan dalam Injil, dan kaum Nasrani tidak mengetahuinya, melainkan dari kaum muslimin. Wallahu a'lam. Firman Allah Ta'ala dalam ayat 112, terdapat kalimat, "Ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa berkata." Kalimat pada ayat ini, yang dimaksudkan pada kalimat ini adalah Al-Hawariyun, itu adalah pengikut Isa alaihi salam. Selanjutnya pada kalimat pada ayat 112 surat Al-Maidah, yaitu kalimat, "Hai Isa putra Maryam, sanggupkah Tuhanmu?" Dan seterusnya. Bacaan "hal yastati'u rabbuk" itu adalah bacaan kebanyakan ulama. Ulama lain membacanya "hal yastati'u rabbak". Artinya, apakah kamu mampu untuk meminta kepada Tuhanmu?
yaitu menurunkan hidangan dari langit kepada kami. Ini adalah kalimat pada ayat 112 surat Al-Maidah. Itu maksudnya Al-Maidah itu adalah meja panjang berisi makanan. Sebagian ulama menyebutkan bahwa mereka meminta demikian karena kebutuhan dan kefakiran mereka. Maka mereka meminta agar menurunkan kepada mereka hidangan setiap hari, sehingga mereka dapat makan darinya dan menjadi kuat untuk beribadah. Selanjutnya dalam kalimat berikutnya, yaitu kalimat pada ayat 112 surat Al-Maidah ini, yaitu kalimat yang artinya Isa menjawab, "Bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang yang beriman." Di sini maksudnya, yaitu arti dari kalimat ini, Al-Masih alaihi salam menjawab mereka sambil berkata kepada mereka, "Bertakwalah kalian kepada Allah dan janganlah kalian meminta ini, karena barangkali saja ini akan menjadi fitnah untuk kalian. Bertakwalah kepada Allah dalam mencari rizki jika kalian betul-betul orang yang beriman." Selanjutnya Allah berfirman dalam ayat 113 surat Al-Maidah yang artinya mereka berkata, "Kami ingin memakan hidangan itu." Maksud dari ayat ini adalah kami, jadi orang-orang Yahudi tersebut, orang-orang yang ingin memakan dari hidangan ini. Selanjutnya terdapat kalimat pada ayat 113 surat Al-Maidah ini di mana Allah berfirman, "Dan supaya tentram hati kami." Jadi maksud dari kalimat tersebut adalah jika kami menyaksikan turunnya, maksudnya hidangan tersebut yang merupakan rizki untuk kami dari langit, maka mereka berkata supaya tentram hati kami, maka hati mereka akan tentram. Selanjutnya kalimat pada ayat 113 surat Al-Maidah ini terdapat kalimat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, "Dan supaya kami yakin bahwa kamu telah berkata benar kepada kami." Jadi maksud dari kalimat pada ayat 113 ini ialah agar kami semakin beriman kepadamu dan mengetahui risalahmu. Selanjutnya kalimat pada ayat 113 surat Al-Maidah tersebut, di mana kalimat tersebut adalah firman Allah yang artinya, "Dan kami menjadi orang yang menyaksikan hidangan itu." Jadi maksud daripada kalimat pada ayat ini adalah kami, di sini maksudnya umat dari Nabi Isa alaihissalam, akan menyaksikan bahwa itu adalah tanda dari sisi Allah dan keterangan-keterangan serta hujah akan kenabian Isa alaihissalam dan kebenaran apa yang dibawa olehnya. Selanjutnya Allah berfirman dalam ayat 114 surat Al-Maidah yang artinya Isa putra Maryam berdoa, "Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami maupun yang akan datang setelah kami." Terkait dengan ayat ini, As-Suddi berkata, maksud dari ayat tersebut adalah kami akan jadikan hari itu, yaitu hari turunnya hidangan tersebut, sebagai hari raya dan akan kami agungkan dan oleh orang-orang setelah kami. Terkait juga dengan ayat ini, Sufyan Ats-Tsauri berkata, maksudnya satu hari kami melakukan sholat kepadanya. Jadi maksud hari raya itu adalah satu hari kami melakukan sholat padanya. Adapun Qatadah berkata yang mereka maksudkan adalah agar hari tersebut menjadi warisan untuk orang-orang setelah mereka. Selanjutnya terdapat kalimat pada ayat 114 surat Al-Maidah tersebut
yaitu kalimat dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Maksud dari kalimat ini, pada ayat ini adalah agar menjadi dalil yang menunjukkan akan kemampuan Engkau, maksudnya Nabi Isa, terhadap segala sesuatu. Engkau di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau, itu maksudnya adalah menjadi dalil yang menunjukkan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu. Dan atas diperkenankannya doaku sehingga mereka nanti akan mempercayaiku terhadap apa yang aku sampaikan darimu. Jadi ini adalah perkataan dari Nabi Isa alaihissalam. Selanjutnya firman Allah Ta'ala, yaitu pada ayat 114 surat Al-Maidah, terdapat kalimat berilah kami rizki. Itu maksud dari kalimat tersebut artinya berilah kami rizki dari sisi Engkau sebagai rizki yang menyenangkan, tidak ada beban dan tidak ada keletihan. Selanjutnya Allah berfirman dalam ayat 114 dan 115 surat Al-Maidah yang artinya dan engkaulah sebaik-baik pemberi rizki. Allah berfirman, sungguh aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah turunnya hidangan tersebut, dan seterusnya. Artinya barang siapa yang mendustakan dan menentang dengan turunnya hidangan tersebut dari umat Nabi Isa tersebut, wahai Isa, maka mereka itu adalah menjadi kafir. Selanjutnya dalam kalimat, yaitu pada ayat 115 surat Al-Maidah, Allah berfirman yang artinya maka sesungguhnya aku akan menyiksanya dengan siksaan yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia. Jadi ini adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Bila mereka kafir setelah turun hidangan tersebut, maka Allah akan menyiksanya dengan siksaan yang tidak pernah ditimpakan kepada seorang pun di antara umat manusia. Jadi ini artinya di antara umat manusia maksudnya adalah ditimpakan dari seluruh makhluk pada zaman mereka. Hal ini juga terkait dengan firman Allah pada surat Al-Ghafir, yaitu ayat 46, di mana terjemahannya adalah sebagai berikut, dan pada hari terjadinya kiamat, lalu kepada malaikat diperintahkan, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Juga firman Allah Ta'ala pada surat An-Nisa ayat 145, yang artinya sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Terkait dengan ayat-ayat tersebut di atas, Ibnu Jarir telah meriwayatkan dari Tariq Auf al-A'rabi, dari Abu al-Mughirah al-Qawras, dari Abdullah bin Amr, ia berkata, sesungguhnya manusia yang paling keras siksaannya pada hari kiamat adalah 3 golongan, yaitu orang-orang munafik, orang yang kafir dari orang-orang yang mendapatkan hidangan atau Al-Maidah, dan Fir'aun beserta kaumnya. Adapun Ibnu Hatim meriwayatkan hadis dari Ammar bin Yasir dari Nabi SAW. Beliau bersabda, telah turun hidangan dari langit berupa roti dan daging,
dan mereka diperintahkan agar jangan berkhianat dan tidak boleh mengangkatnya untuk esok hari. Tapi mereka berkhianat dan menimbun serta mengangkat sehingga rupa mereka diubah menjadi kera dan babi. Ibnu Jarir juga meriwayatkan hadis ini. Lalu Al-Hafiz Ibnu Katsir, maksudnya penulis dari tafsir Ibnu Katsir, ini memperpanjang dalam menyebutkan asar tentang turunnya hidangan dan sifatnya yang tidak berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kami tidak berkenan untuk mencantumkannya di sini. Jadi tidak dicantumkan. Kemudian dia berkata, seluruh asar ini menunjukkan bahwa hidangan itu turun kepada Bani Israel pada masa Nabi Isa bin Maryam alaihi salam sebagai bentuk perkenan dari Allah atas doanya, yaitu doa dari Nabi Isa. Sebagaimana yang demikian ini ditunjukkan pada zahirnya, yaitu pada ayat yang telah kita bacakan di atas. Allah berfirman, sungguh aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu. Terkait dengan ayat-ayat tersebut di atas, ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa hidangan ini tidak turun. Pendapat ini diriwayatkan oleh Mujahid yang berkata, ini seperti perumpamaannya Allah sama sekali tidak menurunkannya. Jadi seolah-olah itu hanya perumpamaan dan Allah sama sekali tidak menurunkannya. Jadi hadis ini yaitu riwayat terkait dalam hal ini Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Jarir yang meriwayatkan hadisnya. Dan diriwayatkan dari Al-Hasan bahwa ia berkata tentang hidangan itu tidak turun dan sanad-sanadnya sahih sampai kepada Mujahid dan Al-Hasan. Ini dikuatkan dengan informasi bahwa hidangan itu tidak diketahui oleh kaum Nasrani dan tidak ada di dalam kitab mereka. Andai kata telah turun, pasti hal itu akan banyak berita tentang penukilannya. Dan pasti ada dalam kitab mereka secara mutawatir. Aku tidak mengatakan termasuk hadis ahad, wallahu a'lam. Tetapi pendapat yang dipegang oleh jumhur ulama bahwa hidangan itu turun. Dan itu pendapat yang dipilih oleh Ibnu Jarir. Dia berkata, karena Allah Ta'ala telah mengabarkan akan turunnya dalam firman Allah, yaitu dalam firman pada ayat 115 surat Al-Maidah, yang bunyinya, sungguh aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu, tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah turun hidangan tersebut, maka sungguh aku akan mengazabnya dengan azab yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia di seluruh alam. Terkait dengan hal ini ia berkata, janji Allah dan ancamannya adalah benar. Pendapat ini, wallahu a'lam, adalah benar, sebagaimana yang ditunjukkan oleh beberapa berita dan asar dari salafus saleh. Dan selain mereka, ahli sejarah telah menyebutkan bahwa Musa bin Nushari adalah seorang wakil Bani Umayyah pada waktu pembukaan negeri Maroko. Dia mendapatkan meja hidangan di sana yang bertahtakan permata dan mutiara. Lalu dia mengirimkannya kepada Amirul Mukminin Al-Walid bin Abdul Malik setelah membangun Masjid Damaskus. Ia meninggal sementara meja hidangan tersebut masih dalam perjalanan. Maka meja itu dibawa kepada saudara lelakinya, yaitu Sulaiman bin Abdul Malik, khalifah setelahnya. Lalu orang-orang melihatnya dan membuat mereka sangat terkagum-kagum. Karena padanya terdapat permata yang sangat berharga dan mutiara yang tiada taranya. Dikatakan bahwa meja ini adalah dulunya milik Sulaiman bin Daud alaihi wassalam. Wallahu a'lam. Adapun Imam Ahmad telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ia berkata, kaum Quraisy berkata kepada Nabi SAW, berdoalah kepada Tuhanmu
agar dia menjadikan batu karang emas untuk kami, dan kami akan beriman kepadamu. Maka Nabi SAW bersabda, apakah benar ucapan kalian? Mereka menjawab, iya. Lalu Jibril mendatangi beliau sembari berkata, sesungguhnya Tuhanmu menyampaikan salam untukmu, dan dia berfirman untukmu, jika aku berkehendak, pasti aku akan menjadikan batu karang emas untuk mereka. Lalu barang siapa yang kafir di antara mereka setelah itu, aku akan mengazabnya yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia. Dan jika aku berkehendak, aku akan membuat pintu taubat dan rahmat untuk mereka. Lalu Nabi SAW bersabda, aku memilih pintu taubat dan rahmat. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Marduwi dan Al-Hakim. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.